Good morning, Namo Buddhaya. Apa kabarnya Anandaku sekalian? Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bab 1 matematika, yaitu kompetensi dasar 3.2, materi tentang berbagai bentuk pecahan. Semoga Ananda semua semangat ya dan mengerti penjelasan materi yang akan teacher jelaskan. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa juga dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa kan dibagi dua tadi. Pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ingat, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 7/8, 11/12, 8/10, di mana angka 7, 11, dan 8 adalah pembilang, dan angka 8, 12, dan 10 adalah penyebutnya. Jadi, begitu juga dengan pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berbanding terbalik ya, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 6/4, 14/8, 7/5, di mana angka 6, 14, dan 7 adalah sebagai pembilang, dan angka 4, 8, dan 5 adalah sebagai penyebut. Yang kedua, kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ingat, pecahan campuran adalah bilangan bulat dan terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian, pecahan murni dan pecahan tidak murni juga dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Contohnya, nah, catatan bagi Anda semua, pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ingat ya, pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya adalah 17/5. Nah, 17/5 ini adalah contoh pecahan biasa. Itu sama artinya dengan kita akan mengubahnya ke pecahan campuran, yaitu dengan membagi 17 dibagi 5. Oke, 17 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian, 3-nya ditaruh sini. Ingat, penyebutnya tetap dengan angka 5. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sedangkan pembilang pecahan biasanya adalah 17. Kira-kira berapa selisih dari 3 dikali 5 tadi 15. 15, sedangkan pembilangnya 17. Berapa selisih agar mencapai 17? Yaitu 2. Nah, sisanya berarti 2. Jadi, pecahan biasa tadi yaitu 17/5 sama dengan 3, 2/5. 3, 2/5. Nah, pecahan 3 ini adalah sebagai bilangan bulat dan 2/5 sebagai bilangan pecahan. Nah, itulah bentuk dari pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal,
kita gunakan tanda koma, yaitu berfungsi sebagai pemisah angka. Contohnya adalah 0,6. Angka 0,6 dibaca dengan 0,6. Begitu juga seterusnya yaitu 1,75, 0,3, dan 2,75. Selanjutnya adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100 yang ditulis menggunakan simbol begini, simbol persen. Ya. Contohnya itu adalah 13 dengan simbol begini namanya 13%, artinya sama dengan 13 per 100. Bilangan 13% dibaca 13%. Kemudian sama dengan 20%, artinya sama dengan 20 per 100. Bilangan 20% dibaca 20%. Nah, selanjutnya kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal, yaitu ubah menjadi pecahan per 10, per 100, atau seterusnya. Kemudian tuliskan ke bentuk desimalnya. Contohnya adalah 5 per 20. 5 per 20 adalah pecahan biasa. Nah, coba perhatikan penyebutnya. Penyebutnya adalah 20. Apakah penyebut 20 bisa kita ubah ke dalam penyebut per 10? Tentu tidak bisa. Langsung saja kita ubah dia ke dalam berpenyebut 100. Yaitu berapa kali berapa? Yaitu 20 dikali 5. 20 dikali 5 adalah 100. Kemudian pembilangnya kita kalikan juga dengan angka yang sama, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasilnya adalah 25 per 100. 25 per 100 ini kemudian kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu kita masukkan angka 25, lalu beri koma dan masukkan angka 0. Mengapa dua angka di belakang koma? Karena satu angka di belakang koma itu berpenyebut 10. Apabila dua angka di belakang koma itu berpenyebut 100. Itulah sebabnya bentuk desimalnya menjadi 0,25. Selanjutnya yaitu mengubah desimal ke pecahan biasa. Untuk mengubah desimal ke pecahan biasa, yang harus dilakukan adalah ubah pecahan desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, atau seterusnya, kemudian sederhanakan. Contohnya adalah 0,4. 0,4 ini adalah bentuk desimal karena ada tanda komanya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu langsung saja kita membuat pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 10. Mengapa 10? Karena satu angka di belakang koma itu berpenyebut 10. Nah, setelah kita mengetahui pecahan biasanya, kita lanjut menyederhanakan pecahan biasa tersebut, yaitu 4 per 10. Berapa dibagi berapa agar pecahan tersebut menjadi sederhana? Yang pertama kita bagi penyebutnya, yaitu 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi pecahan sederhananya adalah 2 per 5. Begitu juga dengan bentuk desimal 0,25. Langsung saja kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Pembilangnya adalah 25 dan penyebutnya adalah 100. Mengapa demikian? Karena ada dua angka di belakang koma. Jika ada dua angka di belakang koma, itu adalah berpenyebut 100. Nah, pecahan biasa 25 per 100, kemudian kita sederhanakan. Caranya adalah
kita membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yang kemudian hasilnya tidak bisa dibagikan lagi. Ya, coba kita bagi dengan angka 5, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah 5/20. Nah, apakah 5/20 masih bisa disederhanakan? Tentu bisa. Mari kita coba, yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, pecahan sederhana dari 25/100 adalah 1/4 yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau dibagi lagi. Nah, selanjutnya kita mengubah pecahan biasa ke persen. Untuk mengubahnya, yang perlu Anda lakukan adalah ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 100, lalu tulis dalam bentuk persen. Nah, persen ini jika dibuat ke dalam angka itu adalah 100, yaitu harus berpenyebut 100. Contoh pecahan biasanya adalah 3/5. 3/5 sama dengan, kemudian penyebutnya harus 100. Nah, coba kita kalikan 5 ini. Berapa kali berapa agar penyebutnya tetap 100 atau 100? Yaitu coba kita kalikan dengan 5 dikali 20. 5 dikali 20 adalah 100. Ya, pas. Penyebutnya tetap 100. Selanjutnya, pembilangnya juga kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 3 dikali 20 sama dengan 60. Jadi hasilnya adalah 60/100. Nah, 60/100 ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Langsung saja kita masukkan 60 ini, kemudian 100 ini kita buat menjadi simbol persen, yaitu menjadi 60%. Selanjutnya kita akan mengubah persen ke pecahan biasa. Untuk mengubah persen ke pecahan biasa, yang terlebih dahulu dilakukan adalah ubah bentuk persen menjadi pecahan yang berpenyebut 100, lalu sederhanakan menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 85%. Langsung kita ubah ke pecahan biasa, yaitu masuk pembilangnya 85% dan penyebutnya adalah 100 karena persen angkanya sama dengan 100. Kemudian 85/100 ini kita sederhanakan lagi. Berapa dibagi berapa agar pecahan biasa menjadi lebih sederhana? Kita coba dengan 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Dan pembilangnya kita bagikan juga dengan angka yang sama, yaitu 85 bagi 5 sama dengan 17. Nah, pecahan sederhana dari 85/100 adalah 17/20. Begitulah cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang teacher sampaikan dan teacher jelaskan, Ananda semua dapat memahami dan mengerti. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye kids!